Beyond Youth, Happy Sunday. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hello, happy Sunday teman-teman Gibeon Youth. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan secara online. Walaupun secara online, aku mendorong kalian untuk bukan sekedar melihat tayangan ini, tapi kita juga perlu menyiapkan hati dan pikiran supaya bukan sekedar menonton, tapi perlu mengambil sikap ibadah yang serius. Seperti waktu ibadah secara fisik pada waktu itu. Dan aku juga mendorong kalian jangan lupa untuk terus membaca daily devotional yang sudah dikirimkan oleh kakak pembina kalian dan terus aktif dalam CG karena aku percaya melalui itu semua iman kita dapat dibangun untuk mengenali Kristus lebih dalam. Amin teman-teman. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami boleh melihat tayangan ini, kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Terlebih lagi kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, bahwa hutang dosa kami sudah lunas Engkau bayar Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman itu
bukan cuma menjadi informasi tapi mengubahkan hidup kami dari dalam keluar Tuhan. Terima kasih kami mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam minggu ini kita akan masuk dalam sermon series terbaru dengan sermon Like Me. Wah, apa ya kita ngomong kok like me? Dalam minggu ini kita belajar. Tema minggu ini kita membahas don't compare your worth with their post. Jangan bandingkan nilaimu yang sudah ditebus oleh Kristus dengan orang lain, dengan postingan orang lain bahkan. Seperti biasa sebelum aku masuk dalam perenungan firman Tuhan lebih dalam, aku ingin bertanya kepada kalian. Pernah nggak sih kalian itu belajar berjam-jam, tapi pada akhirnya nilainya itu biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Dan ya gitulah, selalu seperti itu. Sementara itu kamu lihat ada seorang temanmu di kelas ya, nggak terlalu suka belajar, tapi ketika ujian nilainya itu jauh lebih bagus daripada nilaimu. Mungkin kita secara nggak sadar merasa jengkel ya. Mungkin kakakmu atau adikmu tidak pernah disuruh oleh orang tuamu untuk merapikan barang atau membersihkan barang di rumah. Tapi sementara itu kamu disuruh merapikan dan membersihkan. Kamu mungkin merasa selalu ini tidak adil. Ini tadi aku ngomong contoh dalam dunia nyata yang aku berikan pada kalian. Mungkin akan banyak lagi kalau kalian merasa ketidakadilan demi ketidakadilan. Belum lagi kalau kalian mulai melihat Instagram, TikTok, atau sosial media lainnya, you name it lah. Ketika kita melihat postingan temanmu, begitu indah, katanya luar biasa sekali terlihat, banyak perhatian dari orang lain dan seringkali itu menyakitkan kita karena kok aduh mereka kok banyak yang care ya, aku siapa yang care? Kalian membandingkan keadaan kalian. Kemudian apalagi semakin kalian scroll ke bawah demi foto demi foto, waduh yang komen banyak banget, followernya banyak banget sampai di endorse produk-produk tertentu. Duh, enak banget ya. Udah dapat dibayar gitu, terusan sudah dibayar tapi juga dapat barang, sedangkan aku aduh mau beli aja kadang nggak dapat izin dari mama, kadang apalagi waktu pandemi gini nggak dapat uang saku dari mama. Banyak banget yang membuat kita kadang makin merasa aduh aku ini kok kayak gini ya, bukan menyesali, cuma lebih mengasihani diri teman-teman. Sadar gak sih teman-teman, semakin kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita makin terpuruk, jadi makin baperan, jadi makin mudah depresi karena merasa aku ini kurang beruntung, aku ini hina. Artinya kalau kita merasakan itu semua, mental kita sudah tidak sehat teman-teman. Sebagai orang yang sudah mendengarkan Injil setiap minggu, kita tahu kalau sikap atau perasaan tersebut itu tidak benar. Tapi berapa banyak kita seringkali nggak bisa move on dan terjebak kepada perasaan-perasaan tersebut. Tapi hari ini aku berdoa, bagaimanapun kondisi kalian, aku berdoa supaya melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita kembali diingatkan oleh Injil. Amin. Bahwa hidup ini bukan melulu soal perasaan kita. Seringkali perasaan kita menipu, apalagi ketika kita sedang membandingkan diri dengan orang lain. Oleh karena itu teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan sebagai perenungan kita hari ini dari 1 Korintus 15. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini mengenai dirinya. Kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wah, ini rasanya kok Rasul Paulus pernah merasakan hal yang sepertinya mirip dengan yang aku alami ya. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar sama dengan yang kita alami?
Ya memang di sini Rasul Paulus mengakui dirinya lebih rendah dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. Bahkan dia merasa tidak layak disebut rasul. Ia merasa paling rendah karena merupakan terakhir di antara mereka yang dipanggil paling akhir untuk memangku jabatan itu. Dan tidak layak disebut rasul, tidak layak memangku jabatan atau menyandang gelar itu. Karena ia telah menganiaya jemaat Allah, teman-teman. Rasul Paulus merendahkan dirinya karena di dalam ingatannya dia ingat akan kejahatan yang pernah ia lakukan pada dahulu kala. Dulu ia bersemangat dan berkobar-kobar untuk merusak pengikut Kristus. Dia menghabisi. Tetapi perhatikan teman-teman, dia benar-benar sadar Allah begitu murah hati. Dia mendatangkan kebaikan dari orang yang begitu jahat, orang yang melakukan kejahatan yang begitu besar. Dia adalah pendosa tapi diberikan anugerah ilahi dan menjadi orang kudus. Dia sadar dan mengakui semua yang berharga dalam dirinya itu berasal dari kasih karunia Allah. Di ayat 10 dia mengatakan, tetapi kasih karunia Allah aku sebagaimana aku ada sekarang. Ini adalah sebuah hak istimewa yang kita mendapatkan kasih karunia Allah. Karena kita itu memang tidak ada apa-apanya teman-teman. Tapi Allah yang sudah mengerjakan buat kita. Kalau kita bisa memiliki talenta, kalau kita bisa memiliki kepandaian dan lain sebagainya. Padahal kita itu adalah orang-orang yang rusak. Kita adalah orang-orang berdosa, teman-teman. Kita seringkali menghina diri kita sendiri dan membandingkan diri kita kepada orang lain. Kita memang tidak membunuh ya, teman-teman. Tetapi kita perlu sadar sebagai orang-orang yang telah dilimpahi kasih karunia Allah, kita harus berhati-hati supaya kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Dan kita harus menghargai anugerah itu. Kalau kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita sendiri ya teman-teman, dari perjalanan iman Rasul Paulus memang ini sedikit ada kemiripan. Bedanya mungkin Rasul Paulus menghabisi pengikut Kristus pada masa itu, sehingga ia merasa tidak layak menjadi seorang rasul. Sekali lagi memang kita tidak merusak atau menghancurkan orang lain atau teman-teman satu gereja kita, tapi bukankah seringkali kita merusak pribadi kita sendiri yang sudah aku katakan di awal tadi? Tentunya mungkin kita sadar atau kita sedang tidak sadar. Kapan itu terjadi? Ketika kita merusak diri kita sendiri. Kapan itu terjadi? Ketika kita membandingkan diri kita pada orang lain dengan orang yang lebih berprestasi, lebih berbakat, lebih bertalenta, lebih populer. Kita perlu stop akan hal itu, teman-teman. Karena itu pusatnya bukan pada Kristus tapi pada diri kita sendiri. Disinilah kita perlu bertobat dan sadar. Ya, memang kita pada dasarnya nggak layak. Tapi walaupun kita tidak layak, Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang begitu besar kepada kita. Dan itu cukup. Kita sebagai pendosa dibuatnya menjadi kudus, itu adalah anugerah terbesar, teman-teman. Amin. Dengan begitu, walaupun kita sadar memiliki keterbatasan, kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kita tidak merasa lebih rendah daripada orang lain, maupun kita merasa lebih tinggi atau merasa lebih baik daripada orang lain. Dengan kata lain, pengenalan akan anugerah Allah membuat kita tidak minder dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Amin. Pengenalan akan anugerah Allah yang benar membuat kita bekerja lebih keras, bersekolah lebih baik, membuat kita lebih rajin dan berprestasi lebih lagi. Tetapi juga membuat kita makin rendah hati karena kita tahu semuanya itu dari Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin, teman-teman. Kita sedang menghidupi Injil, teman-teman. Dengan kita sadar akan anugerah, kita mampu menghidupi Injil dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan Yesus telah limpahkan bagi kita. Amin. Semoga ini memberkati kalian. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, aku ajak untuk merenungkan. Kita sama-sama bertobat, kita sama-sama minta ampun. Tuhan, ampuni aku. Seringkali aku lupa akan anugerah-Mu.
Seringkali aku lupa bahwa anugerah-Mu itu cukup buat aku Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan kami kembali diingatkan. Mari teman-teman kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami kembali diingatkan akan pesan Injil Tuhan. Ampuni kami, kadang kami minder. Mungkin kami nggak minder tapi kami sombong. Kami melihat orang lain itu lebih rendah daripada kami Tuhan. Tapi pada hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau mengubah kami Tuhan. Engkau membuat kami terus sadar Tuhan bahwa kasih-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Kami memang nggak layak, tapi Engkau sudah melayakkan kami Tuhan. Biarkan kami terus menghidupi anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mensyukuri apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Melalui talenta kami, melalui sekolah kami, melalui bakat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan akan hal itu Tuhan. Aku juga mau mendoakan kalian buat teman-teman mungkin yang melihat tayangan ini. Mungkin di tengah-tengah kalian melihat tayangan ini, beberapa dari kalian mengalami pergumulan. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kekuatan pada setiap kami yang mungkin menghadapi tantangan di masa-masa sulit ini. Aku berdoa buat setiap keluarga, biarkan kasih-Mu tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan. Aku berdoa supaya kami terus diingatkan akan pesan Injil Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Keadaan memang gak selalu baik Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu baik dalam kehidupan kami setiap waktu dan setiap saat Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan kami kembali memandang Kristus, kami memandang karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin di hari besok Tuhan kami mulai sekolah lewat online, kami mulai belajar lagi dan mengerjakan tugas. Engkau juga memberikan kami semangat, Engkau memberikan kami kerajinan, karena kami sadar ketika kami sekolah itu bukan soal kami Tuhan, tapi demi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk jadi garam dimanapun kami berada Tuhan. Kami jadi teladan di mana ada kami Tuhan, karena ketika ada kami mencerminkan karakter Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman, kalian udah melihat tayangan ini. Semoga ini memberkati kalian. Sekali lagi, kalau kalian ada permohonan doa atau sesuatu yang menjadi pergumulan kalian, kalian bisa scan QR code di layar ini dan juga mengakses link. Karena ada kakak-kakak pembina yang akan mendoakan kalian dan mensupport kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke teman-teman, happy Sunday and God bless you.